Tabur tuai. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Semoga sehat, diberkati dalam seluruh rencana hidup dan keluarga. Saudara-saudariku terkasih, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ini hukum lama yang sudah sering kita dengarkan. Kebenarannya pun pasti sudah kita merasakannya semua, bahwa apa yang dikatakan soal tabur tuai itu benar adanya. Ini bukan suatu hal untuk menakut-nakuti kita dalam hidup, dalam berkata dan bersikap. Tetapi ini peringatan bagi kita bahwa jika apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, maka taburlah yang baik supaya kita menuai yang baik pula. Saudara-saudariku terkasih, kita perlu menyadari kehidupan manusia lama kita, di mana kita hidup penuh pembangkangan terhadap kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan Allah tentang suatu kehidupan yang benar, semestinya kita lakukan. Namun apa yang terjadi adalah kita mudah melupakan kebenaran firman Allah itu, dan bahkan mengabaikannya. Daniel mewakili bangsa Israel, menyadari apa yang telah mereka lakukan terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah yang mereka dengar dan yang mereka dapatkan, baik dari kitab Taurat maupun dari ajaran para nabi. Oleh karena itu Daniel menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun serta belas kasihan Allah, bahwasannya jatuhnya mereka dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain di dalam peristiwa pembuangan itu adalah apa yang harus mereka tuai dari apa yang mereka tabur, yakni mengabaikan ketetapan Allah. Hal sederhana sekali, bahwa sekali kita membangkang terhadap kebenaran, kita akan diajar untuk mengenal kebenaran melalui peristiwa-peristiwa hidup yang berat, yang menguji kita untuk sampai pada sikap menerima dan mengakui kebenaran Allah yang kita dengarkan atau kita dapatkan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam urayanya tentang murah hati kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan bahwa murah hati itu diawali dengan tidak menghakimi, dengan tidak menghukum, dan juga murah hati itu ditunjukkan dengan sikap memberi.
Ketiga hal ini adalah ukuran hidup. Jika kita menghakimi dan menghukum orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap dan perbuatan kita, hal yang sama akan kita tuai. Dalam peristiwa dan situasi serta orang yang berbeda, cepat atau lambat, pasti kita mendapatkan apa yang kita tabur. Demikian pula dengan hal memberi. Yesus meminta kita untuk menunjukkan sikap murah hati itu dengan mau memberi, terutama berbagi terhadap mereka yang sangat membutuhkan. Jika kita mampu melakukan hal ini, mau berbagi dan memberi, rezeki itu tidak akan keruh di dalam hidup kita, tidak akan membusuk di dalam hidup kita, melainkan akan selalu berganti dari waktu ke waktu. Ini soal pengalaman hidup. Teori boleh kita pernah dengarkan, boleh pernah kita baca tentang murah hati atau tentang memberi, tetapi pengalaman hidup, saya kira kita harus jujur mengakuinya, bahwa segala sesuatu yang kita berikan dengan tulus, Tuhan mengembalikannya pada waktu yang berbeda dan dari peristiwa serta orang yang berbeda. Saudara-saudariku terkasih, hukum, tabur, dan tuai adalah ukuran hidup. Jika kita mampu menaburkan hal-hal yang baik di dalam hidup, berjuang untuk melakukan dan mengatakan hal yang benar, kita pun akan menerima hal yang sama pula. Jika tidak, jika kita menabur yang baik dan menuai hal yang buruk, perlu lagi kita memeriksanya. Pasti ada yang salah di dalam diri kita. Semoga sabda Tuhan pada hari ini membantu kita untuk menaburkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita terhadap sesama kita. Tuhan